Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Yosef Anaisoi selaku mentor. Yang kami hormati Bapak Insinyur Jatno Isworo sebagai coach. Yang kami hormati tim penguji Bapak Muhammad Firdaus. Izinkanlah kami menyampaikan implementasi proyek perubahan jangka pendek aplikasi SILAP tentang strategi pemantauan pemanfaatan dana BOS melalui sisi informasi pengelolaan BOS atau SILAP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut. Proyek perubahan didasari oleh beberapa hal. Pertama, dana BOS belum maksimal. Adanya temuan BPK Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam uji petik di 4 sekolah menengah di Kota Kupang, 36 sekolah menengah kejuruan, dan 44 sekolah menengah atas tidak mendapat dana BOS tahap 3 tahun 2020. Diperparah dengan minimnya pemantauan dana BOS oleh Dinas PDNK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena itu, berdasarkan hasil diskusi dan komunikasi dan saran untuk sebuah terobosan inovasi berbasis aplikasi untuk pemantauan dan pemanfaatan dana BOS yang diberi nama SILAP. Aplikasi ini sebagai media penghubung antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan satuan pendidikan untuk apa? Untuk mempermudah dalam melakukan pemantauan dan mendapat informasi, realisasi dan laporan pertanggungjawaban dari satuan pendidikan. Dan lebih spesifik, tujuan proyek perubahan ini tergambar dalam tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berdasarkan hasil demo aplikasi uji coba aplikasi SILAP di Kota Kupang sebagai sampel, ternyata para bendahara tiap-tiap sekolah mampu menggunakan aplikasi ini dan dapat terlihat dalam langkah kerja sebagai berikut. Ada 8 implementasi proyek perubahan dalam jangka pendek. Yang pertama, capaian tahapan rencana strategis ada 4 hal. Pertama, kami menyusun draft SK Tim efektif. Kami melakukan rapat persiapan. Kami juga merumuskan pembagian tugas. Lalu pengesahan SK Tim efektif yang dapat terbaca di dalam slide ini. Yang kedua, implementasi marketing strategis. Bagaimana sekolah melakukan penyiapan data-data terkait. Ada 2 hal. Yang pertama, alur proses pembuatan akun sekolah, di mana tim BOS melakukan klasifikasi sekolah berdasarkan cut-off data Dapodik per 31 Agustus tahun berjalan. Yang kedua, tim BOS melakukan penginputan data sekolah ke dalam aplikasi yang dirancang. Lalu proses pelaporan dana BOS oleh sekolah. Yang pertama, pihak sekolah melakukan login ke aplikasi yang telah dirancang. Yang kedua, update info sekolah dan rekening salur dana BOS. Kemudian menggugah arkas, input salur BOS, pelaporan BOS, menggugah aset BOS, dan rekap laporan. Beberapa hal yang saya sebutkan ini setiap tahun selalu dilakukan evaluasi dan pemantauan oleh pihak-pihak eksternal spesialisnya. Yang berikut lagi soal dukungan stakeholder, di mana dalam dukungan stakeholder ini, pertama, dukungan primer internal. Ada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, ada Bapak Sekda, ada Kepala Dinas terkait, ada Bidang Dikmen, tim pos provinsi, dan juga ada kepala sekolah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur memberikan apresiasi kepada Saudara Linus Lucy SPD MPD yang telah membuat makalah
inovasi tentang strategi pemantauan pemanfaatan dana BOS melalui sistem informasi pengelolaan BOS SI-ILE-AP. Saya kira ini kerangka berpikirnya bagus sekali, kerangka berpikirnya dalam arti bahwa BOS ini harus dikelola secara sinergi dan secara kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga dana BOS ini tidak terjadi penyimpangan atau deviasi. Kata SI-ILE-AP ini gunung-gunung berapi yang panas. Karena BOS ini juga panas. Oleh sebab itu dibutuhkan air untuk menyiram supaya jangan sampai dana BOS ini diselewengkan atau dideviasikan. Maka dibutuhkan satu strategi pemantauan pemanfaatan dana BOS mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan recheck kembali mengenai hal-hal yang untuk kita perbaiki ke depan. Saya kira saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada makalah ini dan kepada saudara Linus Lucy karena beliau memilih tema ini. Saya baca dia punya kerangka berpikirnya sangat luar biasa, hipotesanya juga bagus. Saya rasa ini sangat bermanfaat bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Dana BOS merupakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan seluruh anak-anak di negeri ini. Dan kami berharap bahwa penggunaan dana BOS ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan angka anak-anak sekolah yang selama ini sangat terbatas di dalam pembiayaannya. Dan oleh karena itu kami juga berharap bahwa seluruh proses dari pemberian dana BOS ini betul-betul harus sampai kepada tujuannya, yaitu untuk anak-anak kita. Dan di dalam pelaksanaannya tentu terjadi banyak kendala, banyak hal yang harus diperbaiki, banyak hal yang harus dilengkapi. Dan sekali lagi bahwa kami berharap anggaran ini harus dipastikan anak-anak kita mendapatkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, saya, Emilia Genomlini, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, sangat memberikan dukungan kepada strategi pemanfaatan dana BOS melalui sistem informasi pengelolaan BOS SI-ILE-AP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diharapkan dengan sistem ini, pemantauan atau pengawasan dari pelaksanaan anggaran dana BOS ini bisa lebih maksimal. Dan oleh karena itu, sekali lagi, kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada strategi pemanfaatan dana BOS yang akan dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sofyan Antonius, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendukung proyek perubahan dari Bapak Linus Lucy selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan judul Strategi Pemantauan Pemanfaatan Dana BOS melalui Sistem Informasi Pengelolaan BOS atau SI-ILE-AP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga dengan adanya proyek perubahan yang sedang dibuat atau dibangun dapat dipergunakan dalam pengelolaan dana BOS menjadi lebih baik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di samping itu juga ada implementasi soal simulasi launching aplikasi untuk sekolah-sekolah di Kota Kupang, melibatkan beberapa sekolah, didahului dengan simulasi. Ada SMK 1 Kota Kupang, ada SMA Negeri 3 Kota Kupang, ada SMA 5 Kota Kupang, SMA Negeri 6 Kota Kupang, dan SMA Ki Hajar Dewantoro. Bagi kita semua
yang bergerak di sektor pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekolah bersama dengan guru Nusa Tenggara Timur menjadi titik tempat keberhasilan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan pendidikan di Nusa Tenggara Timur ditunjang oleh sejumlah finansial dari gerakan prestasi pendidikan untuk menekan berbagai hal yang tidak bisa kita inginkan bersama. Maka saya nyatakan aplikasi SILAP untuk menekan keterlibatan dana BOS dan menjaga marwah pengelolaan keuangan daerah secara baik dan benar, dan nyatakan dilaunching secara resmi. Hasil implementasi di sisa soal anggaran, kami juga telah menyiapkan anggaran 2022 terbaca di dalam sistem ini. Di samping itu juga implementasi juga mengalami ada solusi terhadap kendala, permasalahan, risiko, dan penyelesaian dapat kami informasikan sebagai berikut. Kendala yang pertama, belum optimalnya pemantauan BOS oleh tim manajemen BOS provinsi. Resikonya, temuan dana BOS setiap tahun semakin bertambah. Karena itu, penyelesaian aplikasi SILAP sebagai sebuah solusi. Yang kedua, belum terbangunnya saluran komunikasi, konsultasi antara tim manajemen BOS provinsi dan sekolah. Resikonya, sekolah tidak menemukan penyelesaian masalah penggunaan BOS. Maka penyelesaian keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang tim konsultasi. Yang ketiga, perencanaan penggunaan dana BOS belum mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah yang membuat 8 standar pendidikan. Risikonya, pemanfaatan dana BOS tidak tepat sasaran di satuan pendidikan. Penyelesaiannya, penyusunan sesuai komponen evaluasi diri sekolah. Di aspek lain, rendahnya penghargaan bagi sekolah-sekolah pengelola dana BOS yang terbaik. Selama ini kepala sekolah mengkomplain, tidak pernah ada penghargaan sama sekali. Risikonya, sekolah kurang menaruh perhatian dalam proses pelaporan penggunaan dana BOS secara tepat waktu. Kita minta 2 bulan, 1 bulan dia ulur sampai 3 minggu, 3 bulan, bahkan setengah tahun. Penyelesaiannya kami memberi piagam penghargaan kepada 780 sekolah pengelola dana BOS terbaik. Kendala yang berikut, rendahnya sumber daya pengelola dana BOS belum memadai. Risikonya, proses pelaporan dana BOS menjadi tidak efisien. Butuh bintek pengelola dana BOS. Bintek ini online dan offline tidak ada masalah. Dan implementasi berikut soal pemberdayaan organisasi pembelajaran. Ini sangat penting sekali ketika kami melaksanakan pemberdayaan organisasi pembelajaran. Langkah pertama, kami membentuk tim efektif, lalu ada dukungan stakeholder, rapat aplikasi yang cukup tepat dengan unsur-unsur terkait, ada kepala sekolah, ada pemerhati media, tersusun surat keputusan kepala dinas, lalu terbangunnya aplikasi SILAP, kemudian dilaksanakan uji coba SILAP. Kami juga melaksanakan sosialisasi dan bintek kilat terhadap aplikasi SILAP. Dilakukan monitoring dan evaluasi, dia berjalan sesuai dengan kaidahnya. Dan jangka menengah, Bapak dan Ibu tim penguji, terimplementasi aplikasi bagi sekolah SMK SLB. Realisasinya kami melakukan secara berjenjang untuk semua sekolah menengah atas SMK SLB yang menjadi pemenang pemerintah provinsi dengan melakukan sosialisasi dan bintek.
Monet dilakukan secara bertahap dan terus-menerus dengan IDS Satuan Pendidikan. Jangka panjang kami menambahkan perencanaan itu semua sekolah melaporkan dana BOS secara aplikasi ke sistem SIILAP. Realisasinya jangka panjang kami akan mengajak para bupati, kepala dinas kabupaten kota supaya SD, SMP, SMA, SMK, SLB juga menggunakan aplikasi ILAP untuk memudahkan pemantau secara keprovinsian. Dan Monet dengan sendirinya akan dilakukan dengan satuan dan mekanisme secara bertahap di satuan pendidikan masing-masing. Sekian dan terima kasih atas masukan dan perbaikan dari Bapak narasumber, Bapak mentor dan coach. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu.